Celoteh moyu. Ada seorang ibu yang sungguh-sungguh berjuang habis-habisan untuk mendidik anaknya. Dia gunakan semua cara supaya anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang sukses. Dia bahkan pakai cara tradisional dengan cara yang tegas, kemudian cara yang disiplin. Tapi yang terjadi adalah anak itu terlalu sulit untuk diatur. Dan anak itu dengan bebas memilih jalannya sendiri. Akhirnya ibunya angkat tangan nyerah dan hanya selalu mengeluh, sedih, selalu memprotes kenapa anaknya melakukan ini, melakukan itu, tidak seperti yang ia harapkan. Hingga suatu hari akhirnya ibu ini meninggal dan dia ada di surga. Dan ketika dia ada di surga, dia bertemu dengan banyak ibu-ibu lainnya. Dan ibu-ibu yang lainnya dengan senang hati menyambut ibu itu sebagai bagian dari anggota komunitas surga. Hari pertama ibu itu mulai curhat betapa tidak mudahnya membesarkan anaknya. Betapa banyak hal yang dibuat anaknya tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan ibu itu. Dia ceritakan itu hampir setiap hari kepada ibu-ibu yang lain. Dan ibu-ibu yang lain mengamini, ya memang kita sebagai ibu kadang mengalami hal yang serupa. Bahkan kadang banyak yang kita mau tentang anak kita tidak terwujud. Maka banyak kekecewaan, kesedihan tentang anak itu. Dan ketika mereka sedang asik ngobrol, lewatlah Ibu Maria. Ada Ibu Maria, kenapa kita tidak memanggil beliau? Kenapa kita tidak curhat saja kepada beliau? Siapa tahu kita bisa belajar banyak dari beliau. Lalu berkumpullah mereka bersama Ibu Maria. Wah, Ibu Maria hebat sekali anakmu. Dia begitu patuh mengikuti aturan Tuhan Allah. Dia menjadi seorang yang super bijak, dikagumi banyak orang. Dia sukses karena bisa membawa orang kepada Tuhan. Betapa hebat kamu ibu yang hebat. Kamu luar biasa bisa mendidik anakmu menjadi seperti itu. Oke, stop. Kata Ibu Maria kepada mereka. Kalian jangan salah sangka ya. Aku tidak pernah berhasil mengatur anakku. Aku tidak pernah berhasil mengontrol dia. Aku sih maunya dia selalu bersama-sama dengan aku. Hidup bersama dengan aku. Dia tidak menghadapi banyak bahaya. Aku maunya sih dia tinggal di rumah sehingga badannya selamat, aman, tidak tidur di mana-mana, kadang kepalanya beralaskan batu. Aku sih maunya dia jauh dari ancaman, tapi yang terjadi dia justru berhadapan dengan para pemimpin agama, bahkan dia mengalami penyalipan. Dan itu tidak mudah bagiku. Kamu pikir putraku itu mengikuti aku? Tidak. Banyak hal yang harus kukorbankan, banyak kemauanku tidak bisa diwujudkan. Banyak keinginanku tidak bisa ku minta terjadi kepada anakku. Ceritanya kurang lebih seperti itu, tapi saya ingin mengajak kita melihat dari kisah ini. Bahwa dalam membesarkan anak, dalam mendidik keluarga, dalam membangun sebuah relasi, tak jarang mungkin sebagian besar dari kita mengalami bahwa kemauan kita, keinginan kita tidak terwujud terhadap mereka. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Mereka tidak mau hidup dalam bayang-bayang kontrol kita. Dan itulah penderitaan, dan itulah pengalaman kesedihan, dan itulah pengalaman sebagian besar dari kita. Bahwa apa yang ku mau, apa yang ku inginkan, apa yang ku mimpikan, yang ku berikan kepada anak, ku berikan kepada pasangan, ku berikan kepada keluarga, tidak sepenuhnya bisa diwujudkan. Maka sering kita mengalami kekecewaan, kesedihan, bahkan mungkin penderitaan yang amat sangat karena kehendak kita tidak bisa terwujud. Karena kemauan kita, kontrol kita tidak bisa terjadi kepada orang-orang yang menurut kita adalah milik kita. Dari kisah tadi saya ingin mengajak bahwa
banyak dalam kesempatan hidup kita kadang harus mengikhlaskan. Kita harus merelakan bahwa apa yang menjadi kehendakku belum tentu kehendak terbaik baginya. Apa yang kuinginkan terjadi kepada anakku, kepada pasanganku, kepada keluargaku, belum tentu itu yang akan terwujud. Dalam banyak kesempatan kita menderita karena itu. Maka dari kisah tadi kita diajak untuk sungguh-sungguh belajar ikhlas, belajar menerima bahwa kita bukan yang mengontrol kehidupan orang, bukan kita yang paling tahu tentang kehidupan orang itu. Allah lah yang paling tahu, dan dengan caranya Dia mengarahkan mereka. Tugas kita menemani, tugas kita membantu dia menemukan jalan hidupnya. Tugas kita ialah memberikan arahan-arahan yang kita tawarkan kepada mereka untuk menentukan apa yang terbaik bagi hidup mereka. Kita harus belajar ikhlas, belajar melepaskan bahwa kita bukan pengontrol, bukan penentu kehidupan orang lain. Aku bertanggung jawab terhadap hidupnya, dia bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dan itulah yang ingin kita coba bangun bersama.